Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 41. Aku akan memberimu kesempatan, panggil seseorang. Han Xian memandang Lei Chuan dengan mata terbakar, dan berkata dengan dingin. Lei Chuan mengertakkan gigi, dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong, dan dia bahkan memberinya kesempatan. Meskipun Lei Chuan mengakui bahwa orang di depannya memang memiliki kekuatan, pengawal pribadinya sama sekali bukan orang biasa, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada seorang pun di seluruh Yuncheng yang bisa menjadi lawannya. Oke, cukup arogan, aku, Lei Chuan, akan membuka matamu untukmu hari ini, apa itu master sejati? Setelah panggilan telepon, tenaga Lei Chuan tiba dengan cepat. Tetapi ketika satu datang dan satu jatuh, tidak ada yang selamat, dan seluruh restoran Junweting jatuh ke dalam duka. Punggung Lei Chuan menggigil kedinginan. Siapa orang sialan ini? Kekuatannya sangat kuat. Tua. Bos, jika Anda meminta Brother Yong untuk membawa dua orang, pasti ada banyak ahli di sekitarnya. Menir itu mengingatkan Lei Chuan dengan suara rendah. Ini adalah wajah Lei Chuan dan wajah Jun Yueting. Meskipun dia ini adalah manajernya, tetapi saya tidak ingin kehilangan orang ini, dan saya benar-benar tidak tahan dengan kesombongan Han Xian. Lei Chuan berkata dengan sungguh-sungguh, itu satu-satunya cara. Melihat Han Xian, Lei Chuan merasa bahwa ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa dia telah dipermalukan begitu banyak, dan berkata dengan marah, adik laki-laki, jalanmu telah berakhir, jangan salahkan aku. Meminta Lin Yong untuk maju tidak sesederhana meminta maaf, Lei Chuan sudah mulai membunuh. Su Yingxia tidak khawatir sama sekali sekarang, dan menatap Han Xian dengan ekspresi seorang gadis penggemar. Ini laki-laki saya, jadi dia sangat kuat. Tidak lama kemudian, Lin Yong membawa orang ke Grand Hyatt Chourt, dua pria kekar dengan otot yang meledak, tinggi dan besar, dan sulit untuk dihadapi pada pandangan pertama. Tapi ketika Lin Yong melihat Han Xian, seluruh tubuhnya tersentak, dan dia langsung memiliki keinginan untuk menginjak-injak Lei Chuan sampai mati. Hal kompulsif ini benar-benar membuatnya berurusan dengan Han Xian. 3. Begitu kata-kata Lin Yong mencapai bibirnya, Han Xian menyela, apakah ini orang yang kamu bawa? Lin Yong berkata dengan jujur, ya. Biarkan mereka melawanku, kata Han Xian. Lin Yong bingung, tetapi karena Han Xian telah berbicara, bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk menolak? Kedua pria kekar pergi berperang bersama dan bertarung sengit dengan Han Xian, tetapi pada akhirnya mereka tidak lolos dari akhir kejatuhan mereka. Lei Chuan benar-benar tercengang. Bahkan orang-orang yang dibawa Lin Yong bukanlah lawannya. Di Yuncheng ini, siapa lagi yang bisa menghentikannya? Apakah kamu masih ingin menelepon seseorang? Han Xian menoleh ke Lei Chuan dan bertanya. Baru pada saat inilah Lei Chuan tiba-tiba menyadari bahwa pemuda ini tidak sombong, tetapi memiliki kekuatan yang nyata. Keringat dingin di dahinya memandang Lin Yong, bawahannya dipukuli seperti ini, dan dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat Lei Chuan dalam keadaan linglung, Han Xian berjalan di depan Lei Chuan dan menendang dada Lei Chuan. Lei Chuan menderita pukulan berat di dadanya, dan matanya hampir menghitam, dia jatuh ke tanah dengan mulut terbuka lebar, tampaknya mengalami kesulitan bernapas. Apakah kamu puas dengan masalah yang tidak masuk akal seperti itu? Han Xian berkata dengan dingin. Lei Chuan menjadi pucat dan berkata kepada Lin Yong, Saudara Yong, selamatkan aku. Lin Yong berdiri di sana, tidak berani bergerak, berpikir bahwa saya adalah target untuk menyelamatkan Nima, dan saya hanya seorang adik laki-laki di depannya. Han Xian memandang menir itu, dan menir itu sangat ketakutan oleh mata pembunuh itu sehingga dia merosot ke tanah, jangan pukul aku, jangan pukul aku. Apakah masih ada tempat? Han Xian bertanya. Ya, ada posisi, kata menir itu dengan ekspresi kaget. Kasir di bar terlalu takut untuk berbicara, tetapi Han Xian tidak membiarkannya pergi dan berkata, maafkan istriku. Maaf. Kasir menundukkan kepalanya dan tergagap. Lei Chuan masih menatap Lin Yong, berharap Lin Yong bisa maju dan mengatakan sesuatu untuknya, tapi dia tidak bisa mengalahkannya,
Bagaimana dia bisa menekan kesombongan orang ini sebagai Lin Yong? Tapi untuk kekecewaan Lei Chuan, Lin Yong meletakkan tangannya di pahanya dan berdiri di sana dengan kagum. Adegan ini mengejutkan Lei Chuan. Bahkan Lin Yong, sepertinya tidak berani main-main dengannya. Orang macam apa pemuda ini? Setelah Han Xian membawa Su Yingxia ke kursi di dekat jendela, Lei Chuan diam-diam berjalan ke arah Lin Yong dan bertanya, "Saudara Yong, siapa orang ini?" Lin Yong mendengus dingin, dan berkata, "Lei Chuan, kamu akan bersenang-senang mencoba bunuh diri. Jangan menahanku. Jika kamu menyakitiku dalam masalah ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Setelah insiden dengan Chang Bin, Lin Yong tahu bahwa statusnya di benak Han Xian telah terdegradasi. Jika dia membuat Han Xian tidak bahagia lagi kali ini, itu akan menjadi masalah apakah dia bahkan bisa mempertahankan posisinya saat ini. Tepat ketika manajer dan kasir masih memikirkan bagaimana Lei Chuan akan membalas terhadap Han Xian, Lei Chuan melakukan sesuatu yang mengejutkan mereka. Ke arah Han Xian, berlututlah dengan kedua lutut. Manajer dan kasir memandang Lei Chuan berlutut tak percaya. Bos pengadilan Junyue benar-benar berlutut? Manajer, ini, bos kita. Kasir ketakutan, dan manajernya tidak jauh lebih baik, menatap mata Han Xian lagi, dia penuh ketakutan. "Diam, jangan bicara." Manajer itu berkata dengan dingin. Su Yingxia memandang Han Xian dengan mata aneh, dan merasa sedikit gugup saat melihat Han Xian. "Mengapa kamu menatapku seperti itu?" Han Xian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lei Chuan benar-benar berlutut. "Kamu tidak menghabiskan uang kali ini, kan? Bahkan jika kamu menghabiskan uang, tidak mungkin Lei Chuan melakukan hal yang memalukan seperti itu." Kata Su Yingxia, di masa lalu, Han Xian mengatakan pengeluaran itu uang akan membuat Lin Yong itu terpecahkan. Pada saat itu, Su Yingxia tidak terlalu memikirkannya dan percaya itu benar, tetapi sekarang masalah ini memberitahunya bahwa itu tidak sesederhana uang. Siapa Lin Yong? Karakter di wilayah abu-abu Yuncheng tidak tahu berapa banyak penjahat di bawahnya, tetapi dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun sekarang. Bisakah ini dilakukan dengan uang? "Aku tidak bisa mengalahkanku, bukankah normal untuk mengakui kekalahan?" kata Han Xian. Su Yingxia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kita tidak bisa mengalahkannya, Lei Chuan akan berlutut dan meminta maaf kepadamu. Jika masalah ini menyebar, apakah dia masih memiliki wajah? Jangan biarkan aku menjadi 3 tahun anak tua." Mengenai situasi Yuncheng saat ini, Han Xian tidak bisa memberitahu Su Yingxia, terutama area abu-abu, jika tidak, dia, seorang wanita yang sah, pasti akan khawatir. "Kamu akan tahu nanti," kata Han Xian. Melihat Han Xian tidak mau berbicara, Su Yingxia harus menyerah, tetapi dia ingin tahu tentang satu hal lagi, dan bertanya, "Kamu selalu begitu kuat, atau kamu baru saja menjadi sangat kuat baru-baru ini? Bagaimana menurutmu?" "Orang-orang di keluarga Su selalu semut." Han Xian menjawab singkat. Su Yingxia tersenyum senang dan melanjutkan, "Mengapa kamu membuat kejutan besar hari ini? Mereka ingin melihat apa yang menjengkelkan. Bagaimana saya bisa tidak puas dengan permintaan seperti itu?" kata Han Xian. Su Yingxia tahu bahwa Han Xian menjadi marah karena mereka mengatakan mereka tidak masuk akal. Semua yang dia lakukan hari ini adalah karena dia. Kebahagiaan yang tumbuh di hatinya terbukti dengan sendirinya, dan perasaan dilindungi terlebih lagi. Itu membuat Su Yingxia tak terlukiskan. "Jika suatu hari aku menjadi sangat disengaja, apakah kamu masih akan menemaniku?" Su Yingxia bertanya tiba-tiba. "Ya." Han Xian berkata dengan tegas, "Tidak peduli seberapa besar keinginanmu, aku akan melindungimu." Su Yingxia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Aku tidak akan sengaja. Aku hanya ingin mengesankan mereka yang memandang rendah keluarga kita." Han Xian tahu temperamen Su Yingxia dengan sangat baik. Dia tidak pernah menjadi tipe orang yang disengaja, tetapi sangat rasional, dan dia akan berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu. Di keluarga Su selama bertahun-tahun, Su Yingxia telah menderita terlalu banyak perlakuan tidak adil. Jika dia benar-benar ingin menjadi egois, dia sudah lama berpisah dari keluarga Su. Sambil menghela nafas lega, bukankah itu hanya untuk membuktikan dirinya kepada keluarga Su?
Setelah makan, Lei Chuan berlutut untuk saling menyapa, dan Lin Yong lega melihat Han Xian tidak melanjutkan masalah ini. Han Xian bukan tipe orang yang membalik akun lama, karena dia belum mengejarnya sekarang, itu berarti masalah ini sudah selesai. Kamu beruntung kali ini, dan kamu akan memiliki lebih banyak mata di masa depan. Juga, kamu sebaiknya tutup mulut tentang masalah ini, kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi, kata Lin Yong dingin kepada Lei Chuan. Lei Chuan mengangguk lagi dan menyeka keringat dingin di dahinya. Dia tidak berani penasaran dengan identitas Han Xian, karena kata-kata Lin Yong sudah menjadi pengingat yang jelas bahwa jika dia harus mati, dia akan menyesalinya. Sangat terlambat. Ingat, apa yang terjadi hari ini tidak boleh bocor, kata Lei Chuan kepada staf di toko. Bab 42. Kembali ke rumah, Jiang Lansheng merosot di sofa tanpa daya. Su Guoyao menonton TV dengan wajah tertekan, dan ada 2 mangkuk bubur putih yang belum selesai dan sepiring asinan kubis di atas meja kopi. Melihat adegan ini, Su Yingxia menjadi marah. Mungkinkah tanpa Han Xian, mereka bahkan tidak bisa mengurus hidup mereka sendiri? Mungkinkah Anda masih mengharapkan Han Xian untuk memasak di rumah seumur hidup? Bu, kamu tidak akan bisa memasak jika kamu tidak memasak selama beberapa tahun, kan? Jika Han Xian tidak memasak di masa depan, apakah kamu akan mati kelaparan? Su Yingxia mengeluh sambil membersihkan piring-piring. Jiang Lan tidak berbicara, Su Guoyao menghela nafas dan berkata, ibumu mulai merasa tidak enak untuk 200.000 yuan, dan dia berkata bahwa biaya hidup keluarga akan dipotong setengahnya di masa depan. Berbicara tentang uang, Jiang Lan segera mendapatkan kembali energinya dan berkata kepada Han Xian dengan nada memerintah, mulai hari ini, saya hanya akan memberi Anda 500 yuan untuk biaya hidup di masa depan. 500 yuan. Su Yingxia keluar dari dapur dengan marah, keluarga dengan 500 yuan sebulan dapat membeli apa saja, bukankah kamu minum bubur putih? Bu, jangan pergi terlalu jauh, bagaimana kamu bisa mempertahankan hidup sebulan untuk 500 yuan, kata Su Yingxia. Jiang Lan berkata dengan ringan, mengapa itu tidak cukup, selama pengaturannya benar, orang masih bisa mati kelaparan? Dan setelah bertahun-tahun, dia tidak menghabiskan 1 sen pun di rumah, dan uang rumah pribadinya juga harus digunakan untuk mensubsidi keluarga. Wajah Su Yingxia pucat karena marah. Dia meminjamkan uang, tapi sekarang dia mempermalukan Han Xian. Ada apa? Oke, kamu bisa mengatur seperti ini. Atur sendiri. Dia tidak akan memasak di rumah di masa depan, kata Su Yingxia. Jiang Lan memandang Su Yingxia dengan marah, dan berkata, aku sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, jangan main-main denganku, bisakah kamu membiarkanku pergi? Dia tidak memasak, jadi apakah dia ingin menjadi nasi? Serangga di rumah. Su Yingxia masih ingin membantah, tetapi ditarik oleh Han Xian. Melihat Han Xian menggelengkan kepalanya, Su Yingxia merasa lebih malu untuk Han Xian. 3.000, kamu. Ibu masih tertekan, jangan katakan sepatah kata pun. Han Xian menarik Su Yingxia kembali ke kamar. Su Yingxia duduk di tempat tidur, kesal. Han Xian tersenyum dan berkata, tidak masalah jika kamu tidak mengambil uangnya, aku bisa membayar biaya hidup. Ini bukan tentang uang, aku tidak ingin kamu memasak di rumah, kata Su Yingxia. Keluarga itu terlalu kecil untuk mengundang bibi memasak. Mari kita luangkan waktu. Lingkungan keluarga saat ini tidak mengizinkan mempekerjakan pelayan, tetapi itu akan baik-baik saja setelah villa di Undingshan direnovasi dan dipindahkan. Apakah keluarga akan bertambah besar dalam beberapa saat? Dan berapa biaya untuk meminta bibi memasak? Keluarga kami tidak kaya. Su Yingxia berkata tanpa daya, menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan, lupakan saja, aku tidak mau. Masalah ini. Sekarang, apakah kamu ingin membeli bahan makanan besok? Aku sedang berlibur, jadi mari kita menemanimu. Oke. Dalam 3 tahun terakhir, Su Yingxia dan Han Xian tidak pernah muncul di pasar sayur. Ini adalah pengalaman baru bagi Han Xian, dan dia tidak bisa tidak menantikannya. Keesokan harinya, mereka berlari di pagi hari seperti biasa. Setelah sarapan, keduanya pergi ke pasar sayur di dekat rumah mereka.
Ini adalah tempat yang sangat akrab bagi Han Xian. Selama 3 tahun, dia datang ke sini hampir setiap hari. Pemilik kios di sini juga akrab dengan Han Xian, dan banyak orang menyambutnya. Melihat adegan ini, Su Yingxia benar-benar tidak bisa mengerti, Han Xian, yang masih mendominasi kemarin, telah menjadi satu dengan para pedagang kecil ini hari ini, dan sudah 3 tahun penuh. Su Yingxia semakin merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui Han Xian, tetapi dia merasa bahwa Han Xian akan membawa kejutan yang tak terbayangkan baginya. Setelah membeli sayuran, keduanya kembali ke rumah. Jiang Lan memandangi ikan dan iga babi dan memarahi Han Xian lagi. Su Yingxia membantu dan mengucapkan beberapa patah kata. Baru setelah Jiang Lansheng ditarik kembali ke kamar, dia menjadi tenang. Saat makan malam di malam hari, Su Guoyao menerima telepon, dia tidak tahu apa yang dikatakan di ujung telepon, tetapi ekspresinya tidak terlalu tampan. Menutup telepon, Jiang Lan tampak ragu-ragu untuk mengatakan apapun. Melihat ini, Jiang Lan berkata langsung, jika ini tentang uang, keluarga kami tidak akan pernah pergi. Itu adalah panggilan Lautang, mengatakan itu adalah perubahan rumah, tolong biarkan kami bermain. Su Guoyao mengatakan bahwa pindah ke rumah baru berarti memberi hadiah, tetapi keadaan Jiang Lan saat ini, mengambil uang seperti membunuhnya, tetapi Tang Chengye dirinya disebut, tidak pergi. Apakah rumah Paman Tang berubah menjadi rumah baru? Su Yingxia bertanya. Tang Chengye adalah teman sekelas lama Su Guoyao. Kedua keluarga sudah sangat dekat sebelumnya. Tang Chengye bahkan ingin menciumnya dan meminta Su Yingxia menjadi menantu perempuannya. Kemudian, setelah Han Xian bergabung dengan keluarga Su, hubungan antara dua keluarga melemah. Ya, ku dengar itu telah berubah menjadi rumah yang lebih besar, sebuah bangunan di dalam gedung, kata Su Guoyao. Pergi bukan untuk mengecewakan orang, jangan pergi, kata Jiang Lan dengan marah. Di masa lalu, Tang Chengye memiliki hubungan dekat dengan keluarga mereka karena putranya jatuh cinta dengan Su Yingxia, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ada sangat sedikit kontak. Sekarang dia tiba-tiba menelepon, Jiang Lan tidak bisa memikirkan alasan lain selain pamer. Su Guoyao juga tahu bahwa ada kemungkinan seperti itu, tetapi telepon sudah dipanggil, jadi itu mungkin jika dia tidak pergi ke sana, dan kali ini, banyak teman sekelas lama akan hadir. Tang Chengye mengatakan bahwa itu adalah reuni kelas. Tunggu sebentar. Ayah, aku membayar uang hadiah untukmu, bagaimana bisa kamu tidak pergi, kata Su Yingxia. Su Guoyao melirik Su Yingxia dengan rasa terima kasih. Jiang Lan mendengus 2 kali dan tidak berbicara, dia sendiri tahu bahwa yang paling sering dia kunjungi adalah untuk melihat Tang Chengye pamer, tetapi jika dia tidak pergi, dia tidak tahu berapa banyak hal-hal buruk yang akan dia katakan di belakangnya. 3 hari kemudian, Han Xian pergi ke komunitas tempat rumah baru Tang Chengye berada. Lingkungan komunitas sangat bagus. Ini adalah real estate kelas atas baru-baru ini di Yuncheng. Harganya mendekati 20.000. Untuk Yuncheng, kecuali untuk area Villa Yundingshan, itu sudah sangat mewah. Ketika 3.000 orang Han tiba di rumah Tang Chengye, sudah ada banyak tamu, semuanya dengan wajah yang tidak dikenal. Lao Su, kamu terlambat. Saya sudah membawa teman sekelas lama saya untuk berkunjung. Mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya sendiri? Saya keluarga kecil, dan saya benar-benar tidak ada hubungannya, kata Tang Chengye sederhana. Duples berlantai 2, lantai dasar saja lebih dari 100 meter persegi, yang tidak terlalu kecil. Mendengar wajah Su Guoyao malu, dia hanya bisa tersenyum dan berkata, Tang tua, kamu menjalani kehidupan yang baik sekarang. Hei. Tang Chengye menghela nafas dan berkata, aku juga menikmati diriku sendiri. Putraku mengganti mobilku untukku beberapa waktu lalu. Keluarga kami sekarang bergantung padanya. Ketika dia mengatakan ini, Tang Chengye melirik Han Xian dengan sengaja, berpikir bahwa putranya sangat menyukai Su Yingxia pada awalnya, tetapi dia dijadikan pihak ketiga oleh bajingan yang tidak berguna ini. Lao Su, kamu menyesalinya sekarang. Putra Tang tua ingin menikahi putrimu. Lao Su juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengatakannya di rumah dan tidak menghitungnya. Kalau tidak, Yingxia tidak akan menanggung kesulitan. Ngomong-ngomong, kamu menantu yang datang ke rumah,
bukankah kamu masih mencuci dan memasak di rumah sekarang? Beberapa orang tua, menggoda generasi muda tanpa ampun, tertawa terbahak-bahak. Wajah Su Guoyao seperti hati babi, dan Jianglan dengan kejam memelintir pinggang Su Guoyao. Tepat ketika pasangan tua itu merasa malu dan malu, Han Xian berkata, "Paman Tang, rumah kami baru saja berganti kamar dan sedang direnovasi. Setelah beberapa saat, silakan datang ke rumah kami untuk bermain." Su Guoyao dan Jianglan tercengang ketika mereka mendengar ini. Su Yingxia tidak menyangka Han Xian akan membual tentang mulut laut seperti itu untuk menyelamatkan muka. Meskipun Su Yingxia sekarang bertanggung jawab atas proyek di barat kota, ini bukan gua emas. 2 mobil plus 200.000 sudah merupakan jumlah yang besar. Jika Anda pergi mencari uang untuk membeli rumah, wanita tua itu menemukan keluar dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Lebih penting lagi, jika Anda ingin bertarung memperebutkan muka, Anda setidaknya harus lebih baik daripada rumah Tang Chengye, bukan? Bahkan jika Su Yingxia dapat mengambil uang dari perusahaan untuk menebus kebohongan ini, dia tidak akan berani pindah ke rumah yang begitu bagus. Jianglan memelototi Han Xian dan berkata, "Han Xian, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu jika kamu tidak berbicara. Bu, saya membeli rumah itu sejak lama, tetapi saya berencana untuk memberi Anda kejutan, jadi saya tidak memberitahu Anda. Bulan depan, saya akan mengundang Paman Tang untuk bermain di rumah bulan depan," kata Han Xian. Tang Chengye mencibir, melihat ekspresi Su Guoyao, dia tahu bahwa Han Xian sedang membual, dan dia menganggap ini sebagai lelucon, dan menjawab, "Oke, jangan lupakan aku kalau begitu, aku pasti akan pergi." Lihat. Bab 43. Karena kita semua bersama hari ini, ayo pergi, hanya untuk melihat seperti apa rumah baru Lausu. Tang Chengye tidak menganggap itu masalah besar, dan memanggil semua orang. Ya, kami juga mengikutinya. Saya tidak tahu apakah ada rumah besar seperti Lautang. Lausu, di mana rumah barumu? Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu juga dari keluarga Su, jadi kamu tidak akan lebih buruk dari Lautang, kan? Su Guoyao mengangguk malu, tidak tahu harus berkata apa, rumah baru seperti apa. Keluarga hampir keluar dari pertanyaan sekarang, bagaimana bisa ada uang untuk membeli rumah? Putra Tang Chengye tidak kembali hari ini, yang merupakan satu masalah yang lebih sedikit, jika tidak, itu pasti tidak akan membuat Han Xian merasa lebih baik. Setelah makan siang, Su Guoyao pergi dengan alasan. Sebelum pergi, Tang Chengye berkata dia ingat untuk memanggilnya, dan teman sekelas lainnya juga tampak diberkati. Han Xian hanya mengatur waktu dan memberitahu mereka bahwa pada tanggal 15 bulan depan, untuk alamatnya, akan diberitahukan kemudian, yang membuat Jianglan marah lagi. Setelah Han Xian dan yang lainnya pergi, Tang Chengye berkata kepada teman sekelas lainnya dengan jijik, "Saya tidak berharap Su Guoyao, menantu laki-laki, membual di depan saya." Apakah Anda melihat ekspresi Su Guoyao? Ini hampir memalukan. Hahaha, Su Guoyao tidak pernah bermimpi bahwa menantunya akan memimpin tentara. Jika dia membeli rumah baru, dia akan memberitahu kami sejak lama. Bagaimana dia bisa menyembunyikannya sampai sekarang? Pada tanggal 15 bulan depan, aku bisa menunggu untuk melihat leluconnya. Di lantai bawah, setelah kelompok berempat masuk ke mobil, Jianglan berkata kepada Han Xian dengan dingin, "Han Xian, apakah kamu gila? Dan kamu pikir kami tidak cukup malu, di mana kamu akan pindah ke rumah baru pada tanggal 15? Bulan depan? Keluar. Saya benar-benar membeli rumah itu, meskipun itu bekas, tetapi kondisinya baik-baik saja," kata Han Xian. Jianglan terkejut, orang ini benar-benar membeli rumah? Meskipun ini adalah rumah bekas, nilainya tidak banyak, tetapi jumlahnya juga kecil. Di keluarga Su selama 3 tahun, dia tidak pergi bekerja, bagaimana dia bisa punya banyak uang? Han Xian, sepertinya kamu telah menghasilkan uang di rumah kami selama bertahun-tahun. Nada bicara Jianglan penuh sarkasme, tetapi dia tidak menyangka bahwa selama 3 tahun, biaya hidup 2.000 yuan per bulan. Bahkan jika Han Xian dapat menyembunyikan uang dari rumah pribadi, berapa banyak yang bisa dia sembunyikan? Su Yingxia melirik Han Xian. Dia tahu bahwa Han Xian tidak akan membual tentang omong kosong seperti itu.
Ketika dia berada di keluarga Tang sebelumnya, dia hanya tidak mencerminkannya. Lagi pula, dia membeli 2 mobil di keluarga. Tidak ada. Namun, dia menjual 2 Audi, dan sekarang dia telah membeli rumah bekas, uang rumah pribadi di tangannya seharusnya tidak banyak. Bu, apakah kamu tidak tahu berapa banyak yang kamu berikan padanya setiap bulan? Su Yingxia berkata kepada Han Xian. Jiang Lan tidak bisa menyangkalnya. Bahkan jika itu 2.000 sebulan atau 3 tahun, itu hanya puluhan ribu. Jelas tidak realistis untuk mengandalkan puluhan ribu ini untuk membeli rumah. Bahkan jika kamu membeli rumah, kamu tidak dapat membicarakannya di keluarga Tang. Jika kamu melihat bangunan dupleks keluarga Tang, dapatkah itu dibandingkan dengan rumah bekas? Tidak malu melepaskan mereka ketika saatnya tiba, kata Jiang Lan. Su Guoyao menghela nafas saat ini dan berkata kepada Han Xian, kamu benar-benar membuat kami mendapat masalah besar kali ini. Tang Chengye khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menonton lelucon kami. Kamu lebih baik, kamu harus meregangkan tubuhmu. Hadapi dan pukul dia. Itu benar-benar tidak bisa dilakukan. Pergi untuk menyewa rumah, kamu tidak boleh kehilangan muka kali ini. Jiang Lan telah ditanam dalam masalah wajah sepanjang hidupnya, dan dia meminjam 200.000 yuan untuk pergi keluar. Sekarang, hanya untuk mengambil napas, saya sebenarnya ingin pergi menyewa rumah untuk menghindarinya. Su Guoyao juga berkata, itu benar-benar tidak bisa dilakukan, hanya bisa seperti ini, jika tidak, saya tidak tahu apa yang akan dicapai Tang Chengyeshu dan putranya, jika dia memiliki sedikit kemampuan. Saya berharap seluruh dunia akan tahu, keluarga kita Yingxia sekarang lebih baik darinya. Buruk? Kembali ke rumah, Su Guoyao dan Jiang Lan melakukan apa yang mereka katakan, dan mulai melakukan putaran rumah di internet. Su Yingxia tidak bisa menghentikannya jika dia mau, jadi dia hanya bisa membiarkan mereka pergi. Di dalam kamar, meskipun Su Yingxia menebak bahwa rumah yang dibeli Han Xian tidak sebagus Tang Chengye, dia masih sangat ingin tahu di mana rumah baru itu. Sekarang, di lantai 6 rumah ini, dia harus menaiki tangga. Setiap hari, tapi itu sangat melelahkan, bahkan jika lingkungannya tidak sebagus rumah Tang Chengye, selama ada lift, saya akan puas. Kamu tidak ingin menjadi misterius denganku, kan? Su Yingxia berkata kepada Han Xian. Sebenarnya, kamu bisa melihatnya setiap hari, kata Han Xian sambil tersenyum. Bisakah kamu melihat? Su Yingxia mengerutkan kening, merasa sedikit kecewa di hatinya. Apa yang bisa dia lihat mungkin ada di komunitas ini. Dalam hal ini, mimpinya untuk menjauh dari menaiki tangga akan hancur. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya rencana untuk hari Minggu besok? Han Xian bertanya. Aku sudah setuju dengan Shen Lingyao untuk pergi berbelanja dengannya. Sekarang aku menanggung rasa sakit yang kau sebabkan padanya. Su Yingxia memelototi Han Xian dan berkata. Han Xian tidak bisa menahan tawa dan tawa. Mungkinkah Shen Lingyao belum keluar dari insiden itu? Keesokan harinya, begitu Han Xian dan Su Yingxia bangun, mereka mendengar suara keras dari ruang tamu. Jiang Lan mengutuk ibunya pagi-pagi, dan dia tidak tahu siapa yang memprovokasi dia. Bu, apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengacaukanmu pagi-pagi? Su Yingxia berjalan ke ruang tamu dengan rambut halus dan memeriksa waktu, belum jam 6. Ekspresi ganas Jiang Lan telah terdistorsi, dan berkata dengan marah, bibimu sudah gila. Gila? Su Yingxia langsung terbangun dan bertanya, apa yang terjadi, bagaimana bisa seseorang yang begitu baik menjadi gila? Su Yingxia tanpa sadar bertanya-tanya apakah mereka akan menggunakan alasan ini untuk tidak membayar kembali uangnya, tetapi tidak mungkin untuk memikirkannya, akan terlalu absurd untuk menjadi gila. Mereka kehilangan uang mereka. Mereka menelepon saya dan bertanya apakah saya memiliki seseorang yang mencurinya. Anda bilang saya gila. Jiang Lan sangat marah sehingga dia telah meminjam 200.000 yuan selama beberapa hari. Saya tidak bisa tidur, dan memikirkan 200.000 membuat hatiku berdarah. Aku tidak menyangka mereka bahkan datang untuk menanyainya tanpa mengatakan apa-apa tentang uang itu. Gila. Su Yingxia memiliki temperamen yang baik, tetapi saat ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dan berkata, Bu, dia tidak akan berbohong padamu dengan sengaja, kan?
Kasus ini telah diajukan ke polisi, jadi seharusnya tidak ada yang palsu, kata Jiang Lan. Su Yingxia tertegun sejenak, dan dia sebenarnya sedikit bahagia. Ini adalah pembukaan mata Tuhan. Keluarga ini ingin mengambil keuntungan, dan Tuhan tidak tahan lagi. Bu, lebih baik kamu tidur. Apa gunanya marah? Toh, uangnya telah dipinjamkan, bahkan jika hilang, itu tidak ada hubungannya denganmu. Su Yingxia menghibur. Jiang Lan dengan marah kembali ke kamar, dan tak lama kemudian terdengar suara jeritan babi Su Guoyao, dan diperkirakan itu menjadi ember ventilasi Jiang Lan. Ketika Han Xian sedang menyikat giginya di kamar mandi, Su Yingxia memberitahunya tentang hal itu, dan Han Xian berkata dengan kosong, mungkin Tuhan tidak menyukai keluarga mereka. Su Yingxia menepuk bahu Han Xian karena terkejut, dan berkata, para pahlawan melihat hal yang sama. Saya tidak berharap Anda dan saya berpikiran sama. Han Xian tersenyum dan berkata, cepat cuci muka dan gosok gigimu, sudah hampir waktunya untuk keluar. Su Yingxia berbalik, mendorong pantatnya, menjatuhkan Han Xian, dan berkata, kamu menghalangi aku, dan kamu masih mendesakku. Han Xian baru saja selesai mencuci dan kembali ke kamar. Dia menemukan bahwa Su Yingxia lupa melipat selimut, jadi dia membantunya merapikannya. Ketika Han Xian meletakkan bantal, dia menemukan bahwa guntingnya telah menghilang, dan sudut mulutnya terangkat secara tidak sadar. Selama 3 tahun terakhir, Su Yingxia berpikir bahwa Han Xian tidak tahu tentang dia menyembunyikan gunting, tetapi dia lupa siapa yang mengganti dan mencuci spray di rumah. Sungguh, bisakah kamu mencoba tidur lain kali? Han Xian bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan meletakkan ide gila ini di belakangnya. Dia tidur di sofa 2 hari yang lalu. Dia tidak mau untuk ditendang keluar secara langsung. Lari pagi, rute yang sama, tempat istirahat yang sama. Setelah Su Yingxia berhenti, dia melihat villa di lereng gunung yang sudah mulai dibangun, dan berkata dengan aneh, mengapa renovasi dimulai begitu cepat hari ini? Mungkin aku sedang terburu-buru untuk pindah, kata Han Xian sambil tersenyum. Su Yingxia mengangguk. Pembeli di area villa yang begitu mewah pasti sudah lama tidak sabar. Legenda mengatakan bahwa mereka tinggal di villa sisi gunung, dan dalam cuaca mendung, Anda dapat melihat lautan awan ketika Anda membuka pintu itu pasti pemandangan yang sangat indah. Bukankah kamu bertanya padaku kemarin, di mana rumah bekas yang aku beli? Han Xian tiba-tiba berkata kepada Su Yingxia. Bab 44. Su Yingxia tidak memiliki banyak harapan untuk masalah ini, karena Han Xian mengatakannya tadi malam, dan dia bisa melihatnya setiap hari. Karena ini adalah tempat di mana Anda dapat melihatnya, itu harus dekat dengan komunitas Anda sendiri. Tetapi sejak Han Xian mulai membicarakannya, Su Yingxia masih ingin mengkonfirmasi masalah ini dan bertanya, di mana itu? Han Xian mengulurkan tangannya, menunjuk ke villa di tengah gunung dan berkata, itu. Su Yingxia tertegun lama sebelum tersenyum. Dia menatap Han Xian tanpa berkata-kata dan berkata, apakah kamu masih membual di depanku? Cepat pulang, Shen Lingyao masih menungguku untuk pergi berbelanja. Sebelum Han Xian bisa menjelaskan, Su Yingxia sudah melarikan diri. Namun, masuk akal baginya untuk tidak mempercayainya, villa di lereng gunung dekat dengan harga lelang ratusan juta, siapa yang mengira pembeli di baliknya ternyata adalah menantu sampah keluarga Su. Han Xian tersenyum ringan, menatap punggung Su Yingxia dan berkata pada dirinya sendiri, kamu akan tahu pada tanggal 15 bulan depan. Aku harap kamu akan puas dengan kejutan ini. Setelah sarapan, Su Yingxia menerima telepon dari Shen Lingyao tak lama setelah keduanya kembali ke rumah, dan secara khusus memberitahu Han Xian untuk tidak muncul, jika tidak dia akan memotong pembicaraan dengan Su Yingxia. Ancaman seperti itu benar-benar membuat Su Yingxia tertawa dan menangis, jadi dia tidak bisa membawa Han Xian bersamanya. Tetapi setelah keduanya bertemu di lantai bawah, Shen Lingyao melihat sekeliling dengan sedikit kekecewaan, jelas karena dia tidak melihat Han Xian. Haruskah aku membiarkannya turun? Su Yingxia berkata sambil tersenyum. Shen Lingyao memelototi Su Yingxia dan berkata, apa yang bisa saya lakukan ketika saya turun? Dia menikah dengan Anda, dan dia masih sangat mencintaimu, bagaimana saya bisa mengambilnya?
Melihat penampilan cemberut Shen Lingyao, Su Yingxia berkata, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengambilnya, aku tidak sabar. Shen Lingyao dengan sengaja menjepit daging empuk di pinggang Su Yingxia, dan berkata, kamu sangat menjengkelkan, dan dia sangat mencintaimu, bisakah aku mengambilnya? Dikhianati. Di masa lalu, Shen Lingyao berjuang untuk Su Yingxia, karena reputasi Han Xian sebagai pemborosan terlalu keras, dan itu seperti noda bagi Su Yingxia. Tapi sekarang, Shen Lingyao mengerti bahwa tidak peduli apa rumor dunia luar, kebahagiaan Su Yingxia benar-benar di luar imajinasi mereka. Apakah Han Xian sia-sia atau tidak ada yang tahu, tetapi Shen Lingyao merasa bahwa dia tidak sesederhana itu. Ngomong-ngomong, orang seperti apa Han Xian itu? Shen Lingyao bertanya pada Su Yingxia dengan rasa ingin tahu. Selama 3 tahun, dia tidak dikenal. Kali ini ada gangguan besar di restoran kristal, Shen Lingyao memiliki perasaan yang aneh. Perasaan, Han Xian seperti harimau yang sedang tidur, dalam keadaan terbangun secara bertahap. Masalah ini juga merupakan masalah besar bagi Su Yingxia, dan dia juga memikirkannya berulang kali. Orang seperti apa Han Xian, dan mengapa dia tiba-tiba merasa sangat berbeda baru-baru ini? Restoran kristal, membeli mobil dan rumah, ini bukan kemampuan menantu yang sia-sia. Dan dia berkata bahwa dia akan membuat perubahan untuk dirinya sendiri. Apa arti perubahan ini dan seperti apa jadinya? Su Yingxia tidak tahu sama sekali. Sebenarnya, aku juga tidak tahu, tapi aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Su Yingxia berkata dengan misterius. Kalimat ini membangkitkan rasa ingin tahu yang besar pada Shen Lingyao, dan dengan cepat bertanya, rahasia apa? Dia membeli 2 mobil dalam keluarga, dan dia baru saja membeli sebuah rumah. Meskipun itu adalah rumah bekas, itu sangat bagus. Su Yingxia tidak memberitahu siapapun tentang ini, Shen Lingyao adalah orang pertama yang tahu, dan siapa yang ingin dia bagikan sejak lama. Mulut Shen Lingyao terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa mobil itu dibeli oleh Su Yingxia dengan uang dari perusahaan, tetapi dia tidak berharap itu semua berkat Han Xian. Ada 2 mobil bernilai jutaan dan bekas. Rumah. Sangat kaya. Su Yingxia, bagaimana kamu bisa membiarkan seorang pria memiliki uang pribadi? Tidakkah kamu tahu ini adalah tabu besar? Ini adalah modal baginya untuk menipu di masa depan. Shen Lingyao menatap Su Yingxia dengan marah dan berkata. Su Yingxia menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia tidak pernah khawatir tentang masalah ini. Jika Han Xian akan menipu, dia pasti sudah pergi. Bagaimana dia bisa menunggu sampai sekarang? Sudah 3 tahun penuh, semua orang tahu statusnya dalam keluarga Su, dan berapa banyak penghinaan yang dia derita. Situasi ini tidak membuatnya merasa berbeda dari dirinya sendiri, dan sekarang dia tidak akan melakukannya. Kamu terlalu banyak berpikir. Apakah kamu harus menunggu sampai sekarang jika kamu tidak curang sebelumnya? Kata Su Yingxia. Melihat penampilan percaya diri Su Yingxia, Shen Lingyao tidak dapat menemukan tempat untuk membantah, jadi dia hanya bisa menghela nafas dengan iri. Hei, apa kabar? Dengan suami yang sangat mencintaimu, aku sedih. Aku jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya tidak kucintai, dan sekarang aku masih bingung tentang masa depan. Shen Lingyao berkata dengan nada tampilan tak bernyawa. Bagaimana kalau aku memberimu setengahnya? Su Yingxia berkata dengan bercanda. Shen Lingyao memelototi Su Yingxia dan berkata, jangan menggodaku, atau aku tidak bisa menahannya. Jangan meremehkan pesonaku, kamu hanya perlu sepasang kaki untuk menaklukkannya. Su Yingxia tidak mengambil hati ini, karena Shen Lingyao tidak akan melakukannya, dan bahkan jika dia melakukannya, Han Xian bisa menjaga hatinya. Saat keduanya sedang berbelanja, Han Xian berkendara ke area villa Gunung Genting. Area villa kelas atas umumnya tidak mengizinkan kendaraan yang tidak terdaftar masuk sesuka hati, bahkan jika Anda mengunjungi kerabat dan teman, Anda harus mendaftar atau pemilik dapat menghubungi properti untuk masuk. Sebagai pemilik villa di lereng gunung, Han Xian dihentikan di pintu karena tidak mendaftarkan kendaraannya. Sebuah Lamborghini atap terbuka, yang tidak umum di Unceng, berhenti di depan gerbang area villa,
Penjaga keamanan yang menghentikan Han Xian barusan maju untuk menyambutnya dengan penampilan yang menyenangkan. Ada seorang pria dan seorang wanita duduk di dalam mobil. Pria mengendarai Lamborghini dengan satu tangan sangat menawan, dan wanita itu juga berpakaian sangat menggoda, dengan suspender menunjukkan pusar. Tuan Muda Kong, kamu kembali. Kong Wu memandang Audi dengan jijik di matanya, dan bertanya dengan ringan, apa mobil yang rusak itu? Apa yang kamu lakukan menghalangi jalan? Penjaga keamanan terkejut. Ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Kong di Uncheng. Jika dia membuatnya kesal, akhirnya akan sengsara. Dia dengan cepat berkata, saya tidak tahu siapa itu seharusnya bukan milik kita. Residen, saya tunggu kabarnya, lihat apakah Anda ingin melepaskannya. Tunggu. Maksudmu aku menunggu di sini juga? Kong Wu memandang satpam itu tidak puas. Bagaimana Anda bisa membuat Kong Xiao menunggu? Setelah penjaga keamanan selesai berbicara, dia menoleh dan berkata kepada Han Xian, kamu, cepat dan pindahkan mobilnya, jangan menghalangi Kong Xiao. Han Xian masuk ke mobil dan memindahkan mobil. Meskipun dia adalah pemilik villa di lereng gunung, hal ini tetap harus dilakukan sesuai aturan. Kong Wu melirik Han Xian, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga bisa lari ke area villa Gunung Genting untuk apa saja. Tidak sayang memiliki mobil yang rusak. Lamborghini berjalan pergi, dan keamanan dengan cepat mendapat sinyal dari pejabat tingkat tinggi untuk melepaskan, dan Han Xian memasuki area villa dengan lancar. Kong Wu tidak mengambil hati masalah ini setelah kembali ke rumah, dia tidak sabar untuk membawa kembali kecantikan yang baru terhubung ke kamarnya. Setelah mendung dan hujan, gadis mungil itu berbaring di dada Kong Wu dan berkata dengan lembut, aku belum pernah ke area villa kelas atas sebelumnya, jadi bawa aku keluar untuk membuka matamu. Tidak ada yang bisa dilihat, tetapi itu hanya beberapa rumah yang rusak. Kong Wu berkata sambil tersenyum, dia terbiasa tinggal di sini, dan yang tidak terjangkau di mata orang lain tidak berharga baginya, dan tidak ada orang yang tinggal di sana. Area Villa Yundingshan tidak orang yang sederhana, selain beberapa jalan sehat, Kong Wu tidak berani dengan mudah pergi ke situs orang lain, dan sulit untuk mengatakan apakah dia menyebabkan masalah. Saya ingin pergi ke gunung untuk melihat-lihat. Saya mendengar bahwa rumah itu dilelang beberapa waktu lalu, tetapi harga transaksinya adalah 89 juta. Saya benar-benar tidak tahu seperti apa villa yang mahal itu. Gadis mungil itu berkata dengan ekspresi antisipasi. Ekspresi Kong Wu sedikit tidak wajar, tempat itu bukan tempat untuk pergi dengan santai, dan saya masih tidak tahu siapa pembeli misterius itu, dan seluruh area di lereng gunung adalah wilayah pribadi, Kong Wu tidak tahan menyalahkan. Kamu tidak bisa pergi, kan? Gadis mungil itu berkata dengan wajah kecewa. Kong Wu ragu-ragu sejenak, bagaimana dia bisa kehilangan muka di depan keindahan, dan villa di lereng gunung sedang direnovasi, pemiliknya tidak boleh ada di sana, dan diperkirakan tidak akan ada kecelakaan. Bab 45. Pergi, bisakah ada tempat di mana Kong Wu tidak bisa pergi? Kong Wu menepuk dadanya dan meyakinkan. Keduanya berpakaian dan berjalan menuju villa di lereng gunung. Dalam perjalanan, Kong Wu merasa sedikit tidak nyaman, berpikir bahwa dia tidak boleh menabrak pemilik villa di lereng gunung, jika tidak, akan sulit untuk dijelaskan. Alasan mengapa kawasan Villa Yundingshan adalah kawasan hunian mewah, selain konfigurasi lingkungan, yang terpenting adalah tidak diganggu oleh siapapun. Setiap villa memiliki area pribadinya sendiri. Sejak kawasan villa digunakan, ada hanya satu pelanggaran aturan, lagi pula, orang yang tinggal di sini bukan orang biasa, dan aturan yang jelas masih dipahami. Sebelum mencapai lereng gunung, wanita mungil itu sudah tampak tidak sabar, sementara Kong Wu menjadi semakin gelisah, selalu merasa sedikit tidak menyenangkan. Villa ini adalah yang terbesar di seluruh area Villa Gunung Genting, kan? Kata wanita mungil itu sambil menghela nafas. Kong Wu meregangkan lehernya dan mengamati apakah ada orang lain di villa selain para pekerja. Mendengar kata-kata wanita mungil itu, dia mengangguk tanpa sadar dan berkata, lebih dari yang terbesar, ada mata air gunung di Gunung Yunding yang mengarah ke parit. Parit di sebelah kanan villa ini mengalir ke sungai. Saya mendengar bahwa mata air pegunungan dapat diminum langsung, manis dan sejuk,
Jika tidak, mengapa menurut Anda villa ini adalah harga tertinggi? Dan mata air gunung? Wanita bertubuh mungil itu jelas tidak cukup tahu tentang area villa Gunung Genting, dan mulutnya melebar karena terkejut. Tentu saja, mata air ini dikatakan air tanah. Tidak ada sumbernya tetapi alirannya tetap. Ini bisa dianggap sebagai fenomena alam yang luar biasa di Gunung Yunding, jelas Kongwu. Wanita bertubuh mungil itu tampak mendambakan, seolah ingin bisa tinggal di sini, alangkah indahnya nanti. Kongwu tiba-tiba melihat ke tempat parkir di halaman villa dengan takjub. Bukankah mobil Audi yang menghalangi pintu tadi? Wanita mungil itu juga mengetahui tentang ini, dia telah memandang rendah Han Xian sebelumnya, tetapi sekarang dia melihat mobil Han Xian di villa sisi gunung, dan dia tidak bisa menahan keraguan. Orang itu barusan, apakah itu pemilik villa di lereng gunung? Wanita mungil itu bertanya dengan tidak percaya. Kongwu menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin dia mengendarai Audi A6 di villa lebih dari 80 juta yuan, yang terlalu murah, dan melihat masa mudanya, dia tidak terlihat seperti orang kaya. Mungkin tidak. Kongwu tersenyum menghina dan berkata, kebanyakan orang-orang dari perusahaan dekorasi datang untuk memeriksa pekerjaan. Bagaimana dia bisa tinggal di tempat yang begitu mewah? Pada saat ini, Han Xian memeriksa lingkaran villa, berjalan ke halaman, dan menginstruksikan para pekerja untuk memperbaiki taman halaman lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, sebuah suara keras datang. Kongwu menoleh untuk melihat, tanpa sadar menciutkan lehernya, dan beberapa penjaga keamanan properti berjalan ke arah mereka. Ini adalah orang-orang yang menjaga ketertiban di area villa, tidak peduli siapa Anda atau seberapa besar identitas Anda. Selama Anda melanggar wilayah orang lain di area villa Genting Hill, mereka dapat memberi Anda pelajaran. Properti di area villa Gunung Yunding dilakukan oleh Yuncheng Tianjia, dan Tianjia adalah keluarga terkaya dan terbesar di Yuncheng, dan tidak ada yang berani mengacaukannya. Seperti Kongwu yang masuk tanpa izin ke wilayah orang lain, bahkan jika dia diusir oleh petugas keamanan, Kongwu tidak berani mengeluh sama sekali, karena di belakang petugas keamanan ini, keluarga Tian berada di belakang panggung. Beberapa kakak, kita hanya lewat, maaf, ayo pergi, ayo pergi. Kongwu meminta maaf berulang kali. Kamu dari keluarga mana? Kamu masih belum mengerti aturan area villa Gunung Genting, tanya kapten keamanan itu kepada Kongwu. Kongwu terkejut. Jika dia memberitahu penjaga keamanan ini siapa namanya, masalah ini mungkin akan menyebar ke telinga keluarga Tian. Jika ayahnya mengetahuinya, dia tidak perlu dimarahi seperti anjing? Maaf, saya akan segera pergi. Saudara-saudara, saya benar-benar baru saja lewat. Kongwu mengangguk lagi dan membungkuk lagi. Wanita mungil itu merasa tidak bisa dijelaskan. Dia tidak mengerti aturan area villa di Gunung Genting, jadi dia merasa itu sangat aneh. Kongwu adalah tuan muda dari keluarga Kong, bagaimana dia bisa begitu malu pada penjaga keamanan ini? Tuan muda yang mendominasi seperti dia, bukankah seharusnya penjaga keamanan ini menyingkir? Di bar tadi malam, dia menutupi seluruh penonton hanya dengan satu kalimat, dan aku tidak tahu berapa banyak gadis yang dia kagumi. Kongwu, apa yang kamu lakukan, orang-orang ini? Jangan beri aku omong kosong sialanmu, tutup mulutmu, kata Kongwu tajam. Wanita bertubuh mungil itu kaget. Mungkinkah satpam di area villa Genting Hill semuanya jagoan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki reaksi yang begitu keras? Terlihat akrab, apakah kamu dari keluarga Kong? Kapten berjalan di depan Kongwu dan berkata dengan dingin. Keringat dingin muncul di punggung Kongwu, dan dia dengan cepat berkata, kakak, beri aku kesempatan, aku hanya ingin tahu, dan tidak akan pernah ada waktu lain. Penjaga keamanan mendengus dingin dan berkata, ikutlah denganku. Keluarga Kong telah tinggal di sini selama beberapa tahun. Kamu tidak tahu aturan di sini. Karena kamu masuk tanpa izin di tempat orang lain, kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Membayar. Kongwu sangat ketakutan sehingga kakinya lemas. Apakah dia pergi jalan-jalan? Dia mendengar bahwa departemen properti memiliki ruangan kecil khusus untuk berurusan dengan orang-orang yang melanggar aturan.
Beberapa tahun yang lalu, putra seorang kaya masuk dan keluar dengan kaki patah. Setelah itu, keluarga bahkan tidak berani kentut dan pergi ke Cloud City. Saudaraku, ini pertama kalinya bagiku, tolong lakukan dengan baik, beri aku wajah, dan biarkan aku pergi. Kongwu memohon belas kasihan. Tanggung jawab kapten adalah untuk menjaga aturan area villa Gunung Genting dan tidak membiarkan siapapun menghancurkannya. Bagaimanapun, ini adalah daerah yang kaya. Orang-orang kaya ini menyukai privasi. Setelah masalah ini diketahui orang lain, reputasi Bukit Genting area villa pasti akan terkena, bahkan reputasi keluarga Tian akan rusak pada saat itu, dan dia tidak dapat memikul tanggung jawab seperti ini. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa, ikuti saja aku. Kapten mengulurkan tangannya dan meraih bahu Kongwu. Kongwu merasa menyesal di hatinya, jadi dia menyalahkan Jalang Bau ini, jika bukan karena dia, apakah ini akan terjadi? Ada apa? Han Xian datang saat ini dan bertanya pada kapten. Kapten telah menerima berita bahwa orang di depannya adalah pemilik baru villa di lereng gunung, dan sikapnya segera menjadi jauh lebih hormat, dan berkata, Tuan Han, orang ini baik di daerah Anda. Saya akan mengambilnya kembali, jangan khawatir. Langgar aturan area villa di Undingshan. Saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Kongwu menatap Han Xian dengan tatapan kosong. Sikap kapten terhadapnya sangat hormat. Bukankah dia hanya seseorang dari perusahaan dekorasi? Bodoh untuk mengatakan. Bagaimana mungkin, bagaimana seseorang yang mengendarai mobil rusak seperti Audi memenuhi syarat untuk tinggal di villa di lereng gunung? Dia temanku, tidak ada hubungannya. Kalian. Ngomong-ngomong, aku butuh 2 bus dari Departemen Properti pada tanggal 15 bulan depan, kata Han Xian. Namun jika banyak orang asing yang ingin masuk ke dalam area villa Gunung Genting, selain menginformasikan pihak properti area villa terlebih dahulu, mereka juga harus menggunakan mobil Departemen Properti untuk menghindari mobil pribadi yang berlebihan dari menghalangi jalan gunung di area villa. Saya harus mengatakan bahwa ada banyak aturan di area villa Gunung Genting, tetapi titik awal dari setiap aturan adalah untuk melindungi hak dan privasi pemilik di sini. Kapten melirik Kongwu, dan Han Xian menjelaskan bahwa dia membantunya keluar dari pengepungan. Jika dia benar-benar teman, mengapa dia tidak masuk, tetapi karena Han Xian tidak peduli, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Jangan khawatir, Tuan Han. Saya akan membantu Anda mempersiapkan diri terlebih dahulu, kata kapten. Maaf mengganggumu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kamu bisa pergi, kata Han Xian. Setelah beberapa penjaga keamanan pergi, Kongwu Chai menyeka keringat dingin di dahinya. Dia tidak bodoh. Dia secara alami mengerti bahwa Han Xian adalah pemilik villa di lereng gunung. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang itu pergi dengan satu kata? Memikirkan apa yang akan terjadi jika dia dibawa ke Departemen Properti, Kongwu berjalan ke Han Xian dengan wajah bersyukur dan berkata, Saudara Han, terima kasih, jika bukan karena Anda, saya akan sengsara hari ini. Han Xian tersenyum ringan dan berkata, karena kamu tahu aturan area villa di Undingshan, jangan melanggarnya sesuka hati. Lain kali kamu tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu. Ya. Kongwu mengangguk lagi dan lagi. Ketika dia bertemu Han Xian di gerbang area villa, Kongwu tidak pernah berpikir bahwa dia adalah orang yang sangat sederhana. Dia tinggal di villa di lereng gunung dan mengendarai Audi A6, kuncinya adalah membantunya memecahkan suatu masalah yang pelik. Saudara Han, nama saya Kongwu. Jika ada sesuatu yang bisa saya gunakan untuk adik laki-laki saya di masa depan, jangan ragu untuk berbicara.